Kilas balik perjalanan Gereja Kristus Kebayoran Baru 46 tahun silam. Mencatat kenangan sejarah di masa lampau, mensyukuri kasih dan perbuatan Tuhan yang kini menjadi nyata di tengah kita. Saat ini, Gereja Kristus Kebayoran Baru berusia 46 tahun. Lihatlah, kendati begitu banyak kendala menyibak luka, menghadang derapnya perjalanan bersama masih begitu panjang meniti hari esok. Namun anugerah dan kasih Tuhan tak pernah berakhir. Selalu ada setia melindungi gerejanya. Ia senantiasa hadir mencurahkan berkat, datang membagi damai, dan menabur kasih bagai hujan yang lebat. Syukur bagimu Tuhan. Tahun 1963 adalah tahun yang patut dikenang, karena terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah bagi Gereja Kristus Kebayoran Baru. Pertama, tepatnya tanggal 9 Juni 1963, berkumpullah beberapa orang dari Kebayoran Baru di rumah keluarga Kong Tekseng di Jalan Bulungan nomor 2. Pada hari itulah sekolah minggu Permata Kecil memulai kebaktian untuk pertama kalinya. Dan inilah cikal bakal Gereja Kristus Kebayoran Baru. Kedua, berselang seminggu pada tanggal 16 Juni 1963, kegiatan sekolah minggu dipindahkan dari Jalan Bulungan ke rumah atau toko milik keluarga Gunadi yang beralamat di Jalan Melawai 6 nomor 17. Disinilah kebaktian dewasa yang pertama dimulai dan kebaktian sekolah minggu yang kedua. Inilah murid-murid dan guru-guru sekolah minggu Permata Kecil. Dari persekutuan kecil ini berkembang menjadi Pos PI Kebayoran Baru. Dan inilah pintu masuk Pos PI Kebayoran Baru. Tampak juga anggota-anggota pemula yang masih usia muda. Namun sekarang sudah tua, bahkan beberapa sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Ketiga, setelah berjalan selama 6 bulan, maka pada tanggal 31 Desember 1963, lahirlah Angkatan Muda Gereja Kristus atau AMGK yang kemudian berubah menjadi Pemuda Gereja Kristus atau PKG sesuai dengan nama yang ditetapkan Sinode. Pada masa ini jugalah majalah remaja Kristen lahir dalam bentuk buku tulis dengan tebal 18 halaman yang ditulis dengan tangan dan dibaca secara bergantian. Di kemudian hari, majalah ini berubah nama menjadi Suluh Kristus dengan tulisan stensil. Beginilah suasana sekolah minggu Permata Kecil merayakan Natal dan Paskah yang pertama. Setelah kegiatan-kegiatan rutin berjalan selama 3 tahun, maka Pos PI menjalankan upacara-upacara gerejawi, yaitu Sakramen Baptisan Kudus yang pertama dan Sakramen Perjamuan Kudus pada tahun 1966. Pada tahun ini juga, tepatnya tanggal 25 Agustus 1966, lahirlah paduan suara dengan nama PS Nafiri yang berkembang hingga saat ini. Bahkan kurang sebulan lagi akan berumur 43 tahun. Dalam perjalanan pelayanannya selama 11 tahun, maka pada tanggal 16 Juni 1977, diadakan kebaktian pendewasaan dari Pos PI Kebayoran Baru menjadi Gereja Kristus Kebayoran Baru yang dilayani oleh Pendeta Elisa Cahyadi. Inilah Majelis Angkatan 1. Dengan pendewasaan ini, maka Gereja Kristus Kebayoran Baru tercatat sebagai anggota ke-14 dalam anggota Sinode Gereja Kristus. Kegiatan-kegiatan kebersamaan yang pernah dilakukan dengan Gereja Kristus yang lain adalah cross country dan rally mobil di tahun 1977. Dalam pelayanannya, Gereja Kristus Kebayoran Baru juga melakukan pelayanan keluar, yaitu ke Gereja Kristus Ketapang, Gereja Kristus Cibinong, pementasan drama Paskah di Gedung Advent dalam rangka mencari dana untuk pembangunan gedung gereja. Juga pada 4 Desember 1977 berkunjung ke Panti Asuhan Chandra Naya di Bogor. Setelah berjalan selama 18 tahun di Blok M, maka dibangunlah gedung GKKB tahun 1981 hingga 1982 dan saat ini sudah berbakti selama 26 tahun di tempat ini. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka atas anugerah Tuhan pada tanggal 1 Januari 1985
diadakan kebaktian penahbisan yang dilayani oleh Pendeta H.F. Tan untuk Pendeta Simon Yonatan sebagai Pendeta Gereja Kristus yang melayani di Gereja Kristus Kebayoran Baru. Beberapa wajah-wajah dulu. Tanpa terasa, kini 2009, GKKB telah memasuki usianya yang ke-46. Penting untuk disimak bahwa dari perintisan hingga saat ini memang perkembangannya tidak secepat perkembangan gereja lain. Namun perlu dicatat bahwa beberapa persekutuan bagian-bagian yang menjadi kerinduan dari perintis Nyonya Vilma Gunadi sejak lama, saat ini sudah terbentuk. Sejak awal perintisan selain merindukan terbentuknya persekutuan bagian pemuda, paduan suara, wanita, beliau merindukan adanya paduan suara pria dan persekutuan pria. Kerinduan ini telah tercapai. Pada tanggal 27 Januari 2008, lahirlah paduan suara pria dengan nama Akapela Nafiri. Saat ini berumur 1 tahun 5 bulan dan persekutuan pria yang lahir pada tanggal 4 April 2009 masih seumur jagung. Melalui persekutuan bagian-bagian inilah, anggota jemaat dibimbing untuk semakin bertumbuh dalam pengenalannya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga diperlengkapi untuk memberitakan kabar baik kepada keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas dunia. Setelah ditelusuri bahwa penelaahan Alkitab atau PA yang telah diperkenalkan secara resmi bulan Oktober 1979, walaupun sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, kini PA menjadi ciri khas GKKB. Semua bagian, pemuda, wanita, pria, dan guru-guru sekolah minggu terkenal dengan PA di setiap persekutuannya. Sedangkan renungan dan khotbah hanya sekali-kali saja. Berbicara mengenai PA hampir tidak disukai dan membosankan bagi sebagian besar orang Kristen. Sebab dituntut untuk menyediakan waktu dalam meneliti Alkitab dan meresponi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Lebih baik mendengar saja sudah cukup dan tidak perlu pusing-pusing untuk belajar. Namun satu kesaksian positif dari anggota-anggota yang sudah setia mengikuti PA, bahwa justru iman mereka mulai bertumbuh setelah mengikuti PA. Karena di sini mereka bisa bertanya sebanyak-banyaknya hingga mengerti. Demikian juga persekutuan menjadi tempat berbagi anggota persekutuan. Mereka memang tidak menolak khotbah pada kebaktian minggu. Namun diakui bahwa kadang mereka tidak mengerti apa yang dikhotbahkan, apalagi tidak bisa bertanya. Demikian juga kesaksian beberapa anggota bahwa setelah aktif dalam paduan suara, mereka bisa belajar membaca not angka dan bernyanyi dengan baik. Dan inilah anggota-anggota setiap bagian saat ini. Sekolah minggu dan tunas remaja. Guru-guru SM yang abadi, terutama guru SM perintis sampai saat ini juga masih mengajar, walaupun sudah semakin tua. Pemuda, wanita, pria, persekutuan doa, paduan suara, dan diakonia majelis periode 2009-2012. Sedangkan anggota jemaatnya, lihatlah ke depan, samping, dan sekeliling Anda. Inilah kita sebagai bagian Gereja Kristus Kebayoran Baru yang memiliki beberapa persekutuan dan pelayanan. Apakah kita akan puas dengan keadaan kita saat ini? Masih banyak PR yang harus kita benahi ke depan dalam mengemban tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di tempat ini. Kemana akan kita bawa gereja ini? Timbul pertanyaan bagi kita sekalian sebagai anggota Gereja Kristus Kebayoran Baru. Apakah kita sudah menjadi tuan rumah di gereja kita sendiri yang siap untuk aktif melayani? Ataukah kita masih berperan sebagai penonton-penonton atau tamu-tamu yang masih butuh untuk terus dilayani walaupun kita sudah tercatat sebagai anggota? Apakah kita hanya berputar-putar dengan urusan kita sendiri dan hanya menuntut untuk dilayani tetapi kita sendiri tidak mau melayani? Berapa banyakkah waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristus Kebayoran Baru? Masihkah kita mengeraskan hati untuk tidak melayani? Peran apakah yang akan kita ambil? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Seperti pepatah mengatakan, kalau saat ini bisa, kenapa harus menunggu hari esok? Bekerjalah selagi siang, karena jika sudah malam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ambillah keputusan dan komitmen untuk terlibat aktif dalam salah satu persekutuan dan pelayanan yang ada. Apakah di bagian pemuda, wanita, pria, guru sekolah minggu, persekutuan doa, pelawatan,
diakonia, paduan suara, dan musik. Apapun kemampuan yang kita miliki, semua itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, gunakan jugalah untuk kemuliaan nama-Nya. Janganlah menunda-nunda waktu, sebab dalam menanti kedatangan Yesus, kita harus berjaga-jaga dengan memperkenankan hati-Nya. Sehingga ketika Ia datang kembali, mendapati kita sedang berjaga-jaga dan tidak tidur. Sebab Ia akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Nya. Selamat ulang tahun gerejaku. Semoga terus menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Then sings my soul, my Savior God